Aku sakit apa? Kemana aku berobat? Periksa lab apa? Bagaimana cara aku sembuh? Perkenalkan aku Dara cantik imut dengan autoimun sebagai penyulit. Awalnya hanya lemas lesu, tak sangka ini penyakit. Pergi ke dokter cek DNA profil, ternyata aku kena Hashimoto. Hati sedih pikiran galau, bagaimana cara sembuhkan diri? Berkah semesta, aku bertemu Dokter David di klinik utama Lainesian Bandung. Diperiksa, dicari pemicu penyakit dengan pemeriksaan IgG food sensitivity. Aku mau sembuhkan autoimunku, jaga mental, jaga pikiran, ikhlaskan duka lara, latih diri happy. Latihan access bars, belajar menata stres. Aku mau sembuhkan autoimunku, jaga makanan, jaga diet, hindari makanan pemicu setiap hari, hanya makan dari list yang sehat. Perkenalkan aku Jaka ganteng manly dengan autoimun sebagai penyulit. Awalnya hanya merah kering gatal, tak sangka ini penyakit. Pergi ke dokter cek DNA profil, ternyata aku kena psoriasis. Hati sedih pikiran galau, kemana aku bisa sembuhkan diri? Berkah semesta, aku bertemu Dokter David di klinik utama Lainesian Bandung. Diperiksa, dicari pemicu penyakit dengan pemeriksaan IgG food sensitivity. Aku mau sembuhkan autoimunku, jaga mental, jaga pikiran, ikhlaskan duka lara, latih diri happy. Latihan access bars, belajar menata stres. Aku mau sembuhkan autoimunku, jaga makanan, jaga diet, hindari makanan pemicu setiap hari, hanya makan dari list yang sehat. Aku sakit apa? Kemana aku berobat? Periksa lab apa? Bagaimana cara aku sembuh? Perkenalkan aku Dara cantik imut dengan autoimun sebagai penyulit. Awalnya hanya lemas lesu, tak sangka ini penyakit. Pergi ke dokter cek DNA profil, ternyata aku kena Hashimoto. Hati sedih pikiran galau, bagaimana cara sembuhkan diri? Berkah semesta, aku bertemu Dokter David di klinik utama Lainesian Bandung. Diperiksa, dicari pemicu penyakit dengan pemeriksaan IgG food sensitivity. Aku mau sembuhkan autoimunku, jaga mental, jaga pikiran, ikhlaskan duka lara, latih diri happy. Latihan access plus, belajar menata stres. Aku mau sembuhkan autoimunku, jaga makanan, jaga diet, hindari makanan pemicu setiap hari, hanya makan dari list yang sehat. Perkenalkan aku Jaka ganteng manly dengan autoimun sebagai penyulit. Awalnya hanya merah kering gatal, tak sangka ini penyakit. Pergi ke dokter cek DNA profil, ternyata aku kena psoriasis. Hati sedih pikiran galau, kemana aku bisa sembuhkan diri? Berkah semesta, aku bertemu Dokter David di klinik utama Lainesian Bandung. Diperiksa, dicari pemicu penyakit dengan pemeriksaan IgG food sensitivity. Aku mau sembuhkan autoimunku, jaga mental, jaga pikiran, ikhlaskan duka lara, latih diri happy. Latihan access plus, belajar menata stres. Aku mau sembuhkan autoimunku, jaga makanan, jaga diet, hindari makanan pemicu setiap hari, hanya makan dari list yang sehat.
sembuhkan. Ambil mundur, jaga mental, jaga pikiran. Ikhlaskan duka lara, latih diri hati, latihan akses pas, belajar menatap stres. Aku mau sembuhkan autoimunku, jaga makanan, jaga diet. Hindari makanan pemicu setiap hari, hanya makan dari list yang sehat. Pertama ku mengenalmu, tak pernah menyangka akan sejauh ini. Ternyata kau rumah yang selama ini ku cari, menjadi tempat ternyaman. Semua yang ku cari, semua yang ku butuhkan selama ini, ternyata ada padamu. Line Nation, kamu pilihanku. Terima kasih telah hadir dalam hidupku, pilihanku, kesayanganku, andalanku, mengobati luka jiwa dari duka lara, merawat, memancarkan keanggunan kulitku. Segala hancur utuh kembali, segala luka terobati, kecantikan kulit, keanggunan diri, semua terpancar bersama Line Nation. Pertama ku mengenalmu, tak pernah menyangka akan sejauh ini. Ternyata kau rumah yang selama ini ku cari, menjadi tempat ternyaman. Semua yang ku cari, semua yang ku butuhkan selama ini, ternyata ada padamu. Line Nation, kamu pilihanku. Happy, healthy beauty, one stop clinic. Line Nation, kamu pilihanku. Happy, healthy beauty, one stop clinic. Line Nation, kamu pilihanku. Happy, healthy beauty, one stop clinic. Line Nation, kamu pilihanku. Happy, healthy beauty, one stop clinic. Line Nation, kamu. Kami ucapkan selamat datang narasumber webinar serta peserta Bapak Ibu webinar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua.
Sebelumnya webinar ini dilaksanakan oleh Travel Wisata Lajangon Trip bersama Clinic Clinician yang berkolaborasi dengan komunitas Seeker Sulteng. Sebelumnya itu saya Siu yang akan memandu webinar pada malam hari ini dari awal sampai akhir webinar. Baik, sesuai dengan judul webinar malam hari ini yaitu berbagi cerita bagaimana Bang Abdillah menghadapi penyakit psoriasis, di mana Bang Abdillah ini sebagai narasumber pertama kita. Yang saya kenal, Bang Abdillah ini kita sama-sama satu kota Luwuk. Bang Abdillah ini juga saya kenal beberapa 1 tahun yang lalu. Bang Abdillah ini yaitu aktivis lingkungan bidang perlindungan terumbu karang di Luwuk Banggai. Bang Abdillah juga ini fotografer dan videografer, yaitu video dokumenter, serta Bang Abdillah juga ini sebagai entrepreneur yang sangat menginspirasi di Luwuk Banggai. Ya, kita sambut dia, narasumber kita yang pertama. Halo Bang Abdillah. Sudah siap? Halo Kak Siu. Ya, selamat malam Bang Abdillah. Malam. Ini Bang Abdillah, saya pun penasaran, serta pasti peserta Bapak Ibu teman-teman lainnya juga penasaran bagaimana Bang Abdillah menghadapi penyakit psoriasis ini. Langsung saja saya persilahkan kepada Bang Abdillah. Halo Siu, suara jelas? Ya, suara jelas ya. Terima kasih. Sebelum memulai, saya mengutip satu kutipan dari orang bijak. Jadi kesehatan ini katanya ini adalah hadiah yang terbaik bagi diri kita maupun orang yang kita cintai. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ince Hajri atau sering dipanggil Abdillah. Saya berumur 40 tahun. Kemudian pekerjaan saya utama yaitu pedagang, dan beberapa hobi yang saya geluti yaitu fotografi maupun videografi. Nah, ini fotografi dan videografi ini yang membuat saya berkecimpung di dunia petualangan. Sampai kebetulan saya juga yang pemilik Lajangon Trip. Oke. Jadi sebelum saya mulai ini bercerita, saya ingin bagi foto-foto saya, foto tentang saya mengalami psoriasis. Oke. Jadi ini sebelum saya mengalami psoriasis. Jadi saya sering berpetualang karena hobi dari fotografi, sehingga saya menggeluti beberapa kegiatan alam seperti yang gambar yang ada di sini. Sebelum saya divonis di psoriasis, saya sudah pernah mengalami gatal-gatal di dengkul yang ada gambar ini, dengkul. Tapi saya menganggap ini gatal-gatal biasa saja kan. Waktu itu saya obati dengan pesan di apotik. Saya pesan di apotik obat, kemudian dikasih salep, dan sembuh. Saya juga bukan juga sering karena fotografi, jadi saya mencoba segala sesuatu yang bisa saya buat, yaitu masuk di gua, susur gua, kemudian kadang-kadang juga daki gunung, kadang-kadang juga antar orang untuk berwisata, foto-foto air terjun juga, seperti itu. Nah, kita di tanggal 22 Maret ini 2022, saya sudah beberapa kali ke dokter kulit yang ada di Kabupaten Banggai.
Ini sudah yang ketiga kali. Ketiga kali. Ini terakhir saya rambut belum botak. Hmm. Sementara sakit, saya masih menerima job untuk menerima pekerjaan untuk fotografi sebuah kegiatan. Awal dari psoriasis, awal dari gatal saya itu awalnya di sini ini, di punggung. Nah, cuma titik kecil seperti itu. Hmm. Kemudian saya lanjut. Nah, ini di 22 Oktober. Nah, tidak sembuh. Nah, di sini saya divonis sama dokter yang ada di Kabupaten Bangka yaitu psoriasis dan divonis tidak bisa sembuh. Nah, tidak bisa sembuh. Kemudian di situ saya apa namanya agak down juga karena saya memiliki penyakit yang tidak bisa sembuh. Nah, gambar-gambar ini kulit-kulit saya mungkin kalau orang psoriasis ini sudah biasa melihat seperti ini. Ini belum terlalu parah. Nanti ke depannya ini saya bagikan lagi, lanjut. Nah, ini yang di bawah ini foto saya ini waktu saya menggunakan kunyit sama lengkuas, kalau nggak salah itu. Kalau tidak salah, karena saya mencari informasi tentang psoriasis itu di YouTube, di Google. Jadi ketemu satu akun itu menjelaskan untuk membersihkan kulit dari gatal-gatal ini apa namanya kunyit sebelum mandi gitu. Tapi ya tidak mungkin tidak cocok dengan apa namanya kulit saya. Jadi ini obat yang saya gunakan. Nah, ini obat yang saya gunakan ini dari rumah sakit. Nah, jadi saya setiap salib habis itu 1 minggu dari dokter, eh, 1 minggu dia bersih. Kemudian minggu keduanya sudah mulai muncul lagi. Jadi minggu ketiga saya harus ke rumah sakit lagi. Nah, itu sekitar 3 bulanan. Jadi 1 bulan itu saya bisa ke tebus salib itu 2 minggu 1 kali. Jadi 1 bulan 2 kali. Nah, itu. Eh, teman-teman juga harus ini saya tidak menyebutkan masalah harga di sini karena saya menginginkan eh, teman-teman bisa berbagi pengalaman dengan saya. Kebetulan saya ini sampai sekarang ini sudah remisi. Nah, artinya remisi itu sudah tidak kambuh. Artinya tidak kambuh, belum terlalu kambuh. Agak gatal-gatal, tapi ya saya bisa tangani dengan apa namanya, dengan gaya hidup saya. Saya juga sebelum diponis psoriasis ini, saya hobinya namanya anak fotografi dan videografi itu ngedit ya. Nah, ngedit itu kadang tembus pagi, tembus apa, Pak tidak ditahu mana siang, mana malam. Dibilang kelelawar, kalau kelelawar itu malam, malam dia beraktivitas. Kalau saya dulu itu waktu belajar-belajar fotografi tidak tahu malam, tidak tahu siang. Kadang itu istirahat tidak terkontrol. Kemudian saya juga sering bergaul, kadang cerita-cerita dengan teman, tidak tahu pulang jam berapa, seperti itu. Jadi gaya hidup saya mungkin yang menyebabkan saya seperti ini. Dan nanti dokter yang menjelaskan masalah medisnya. Nah, kemudian saya lanjut ya. Nah, ini di 8 Januari. Nah, dia sempat sembuh, tapi habis obatnya seperti ini lagi. Nah, seperti ini, kerak-kerak ini. Nah, ini sebelum saya sudah apa namanya, sudah obat sana sini tidak sembuh. Kadang saya pernah salah satu ses kulit yang dijuluki ses kulit di kabupaten saya ini dikatakan saya penyakit AIDS. Nah, tambah terpukul lagi saya. Nah, waktu saya posting ini, saya ingat saya ini waktu subuh, sebelum subuh. Nah, sebelum subuh saya berpikir bagaimana bisa sembuh. Saya cari-cari informasi tentang bagaimana bisa sembuh. Soalnya ternyata ada grupnya, ada Sembuh Psoriasis Indonesia. Saya gabunglah di situ. Nah, diterima, kemudian saya sudah siapkan ini foto-foto. Nah, kemudian saya curahkanlah di sini. Keren. Ada 37 komentar. Waktu itu dokter balasnya nanti 3 hari kayaknya. Nah, itu. Saya cuma menginginkan, karena ini divonis tidak bisa sembuh, makanya pertanyaan saya, apakah saya masih bisa menyelam atau tidak? Karena pekerjaan saya dan hobi saya itu kebanyakan di sini.
di dunia panas matahari. Mm. Dan saya lanjut ini sampai di kuku-kuku. Kuku-kuku ini sampai sekarang ini kalau macam mau ngangkat berat itu kayak macam bersentuhan dengan kuku itu kayak mau terlepas kuku. Hmm. Oke. Tanggal berapa ini? 22 November 2022. Nah, setelah saya berkeputusan untuk bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan dokter, makanya saya tanya cari informasi tentang dokter Dev, kemudian eh, yang saya buka ini Linesion ini ternyata dia bukan cuma masalah kulit, kecantikan dan sebagainya. Nah, yang ini yang saya tidak bisa dapat ini orang yang pernah sembuh psoriasis yang melalui dokter Dev. Saya waktu itu sebelum saya putuskan untuk berkomunikasi dengan dokter atau apa namanya itu, saya mau mencari orang yang bisa yang pernah sembuh. Saya mau ini tanya-tanya masalah itu. Cuma lantaran saya tidak menemukan, jadi saya langsung kuatkan hati, kemudian dan sebagainya itu saya teleponlah dokter. Artinya apa, konsultasi kepada dokter. Nah, kemudian dokter sarankan saya agar cek IgG dan dijelaskan itu IgG itu seperti apa. IgG itu eh, makanan-makanan yang tidak bisa kita makan kita ketahui. Jadi pantangan-pantangan apa? Karena kalau kita cuma mau tebak, nah, kalau kita cuma mau tebak kadang-kadang tidak tepat sasaran. Tetapi kalau melalui lab itu sudah pasti apa yang lab keluarkan itu ketika makanan A ini alergi dan pasti itu kalau kita tes sedikit saja pasti akan terasa di kulit. Nah, yang ini yang saya alami. Kemudian ini obatnya. Dan ini saya tes darah. Saya tes darah itu saya kirim. Sebelum saya tes darah itu untuk bilang saya mau tes darah dok. Saya riset juga di sini ada apa namanya Prodia di situ. Ternyata Prodia kirim juga. Jadi mending saya ke dokter saja. Kemudian seperti itu. Kalau masalah harga nanti teman-teman yang di sini yang mau tanya-tanya silakan tanya langsung ke dokter berapa harganya. Nah ini obat kayak obat saya satu apa namanya satu meja ya. Nah, tetap satu meja ini obat. Yang satu ini ada obat namanya itu pembersih apa namanya? Kotoran saya menjadi hitam. Nah, yang saya heran perbandingan antara dokter satu dengan dokter Dev ini, dokter Dev ini tidak pernah kasih salep sama saya. Hmm. Semuanya obat minum. Obat minum. Ini yang saya kirim, yang saya darah darah saya yang saya kirim sampel darah saya yang saya kirim yang sempat satu kali itu busuk tidak bisa digunakan karena lambat sampainya karena saya menggunakan JNE. Jadi JNE ini dari Banggai ke Bandung ini selama 7 hari. Nah, kemudian saya kirim lagi yang kedua, saya minta bantuan sama teman saya yang kerja di puskesmas, kebetulan dia kepala puskesmas, dia siap bantu. Nah, dia ambilkan botol dan kemudian dia ambil darah dan kirim. Saya kirim menggunakan parcel ya, lain parcel kan untuk masalah ini. Nah, ini 7 Januari saya sudah mengkonsumsi obat. Nah, ini yang saya heran sebenarnya tambah parah menurut saya. Ya. Menurut saya ini orang orang bukan orang medis ini tambah parah. Istri bilang ini loh tambah parah ini. Kenapa ini sudah minum obat tambah parah? Cuma saya kasih kuat hati saja. Nah, namanya namanya penyembuhan kan. Nah, kemudian jelang 2 minggu, setiap minggu itu saya kabarkan terus kepada dokter kondisi saya seperti ini. Saya cuma kirim foto saja, kirim foto seperti ini, seperti monster ini. Hmm, hmm. Kata si dokter ini, kata dokter Dev ini obatnya mulai bereaksi, mulai bagus perkembangannya. Nah, setelah datang, yang ini yang anehnya, bukan aneh, artinya yang saya terkejut dengan hasil lab saya. Jadi sebelum saya tes IgG, jadi saya menonton satu video itu bahwa autoimun membutuhkan makanan probiotik. Makanan probiotik itu yang ada mengandung probiotik salah satunya itu tempe. Tempe harus dimakan mentah.
Jadi saya makanlah mantap tempe. Nah, tambah kambu. Nah, ternyata tempe ini ada ini di warna kuning ini, kacang kedelai ini tidak bisa saya makan. Dan saya juga pernah makan jagung. Saya jarang sekali makan daging, daging ikan. Sejak saya sakit itu, daging ikan maupun daging sapi dan sebagainya, daging-dagingan saya tidak makan. Telur juga saya tidak makan. Nah, belum ada tes IgG ini. Nah, ini yang saya tidak bisa makan, yang warna merah dan warna kuning. Tuh. Setelah ada ini, saya makan telur, makan ayam potong, saya makan. Hmm. Makan ikan garam, tadi saya baru makan ikan garam. Masih ada tuh ikan garam di belakang. Itu. Eh, jadi menurut saya, ini menurut pribadi saya, bahwa eh, hasil lab IgG Food ini adalah investasi kesehatan buat saya yang psoriasis. Jadi ketika sudah kambuh-kambuh, sudah mulai agak apa istilahnya, kalau bahasa kami itu bakutik di kulit, ada agak-agak mau gatal gitu di kulit, berarti ada makanan yang kita sudah eh, sudah langgar. Jadi saya buka lagi kitab ini. Ini kitab ini saya simpan di HP. Jadi tiap kemana-mana saya tidak bisa makan ini yang bisa makan. Kadang kalau saya lagi trip, saya pesan makanan yang tidak mengandung ini. Itu, itu pentingnya IgG Food. Hmm. Ini sudah 30 Januari, sudah memerah dia, memerah mulai turun-turun itu. Hmm. Nah, di selang waktu saya sementara sakit itu, saya ada pekerjaan dan harus saya menyelam untuk ambil gambar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kondisi kulit saya. Tapi saya ini minta izin. Mungkin kalau dokter ingat, dokter Dev ingat, saya pernah minta izin, dok, kulit saya seperti ini, saya mau ada kegiatan penyelaman. Ini kulit saya masih merah. Hmm. Tapi saya ini karena harus saya yang ambil gambar waktu itu. Jadi saya turun, izin juga sama istri karena dia yang support jadi bagaimana kan. Hmm. Kemudian saya lanjut ya. Nah, ini sudah mulai merah, merahnya menyebar tapi sudah tidak terlalu gatal waktu itu. Ini kepala sudah tidak parah. Hmm. Di 20 Februari. Kemudian saya lanjut. Nah, ini sudah 30 Maret. 30 Maret ini sudah bersih. Alhamdulillah sudah bersih sampai sekarang. Nah, dan sekarang kegiatan saya, nah seperti ini. Kemarin saya belum akhir tahun, saya sama-sama kegiatan di pulau selama 4 hari. Ini panasnya lumayan. Ini saya menyelam untuk transplantasi terumbu karang. Kemudian ini saya kemarin dengan Universitas Muhammadiyah Luwuk ada ada proyek untuk buat buku, buku tentang edukasi. Ini jadi seperti itu kegiatan sekarang saya. Hanya kendala saya itu saya rasa dulu dengan sekarang itu saya cepat capek ya, cepat loyo, cepat capek. Nah, jadi dari pengalaman saya ini saya tidak apa, mungkin ada teman-teman bisa ambil ambil manfaatnya dari saya psoriasis sampai sekarang. Saya sekarang sudah beraktivitas seperti biasa, tapi saya tetap menjaga makanan saya. Kadang-kadang juga kalau dibilang saya tidak bisa membedakan mana saya stres dengan tidak, itu saya belum bisa bedakan. Hmm, itu. Dan saya sekarang kadang kemarin minggu lalu saya masih tidur pagi juga, kadang susah tidur. Hmm. Jadi saya masih begadang juga kadang, kadang masih saya juga pro aktif dan sangat aktif. Itu saya juga suka minum kopi. Ini saya minum kopi. Ini belum habis kopi. Itu. Hmm. Waktu saya periksa di dokter, ini saya share lagi ya. Periksa di dokter, dokter bilang kamu ini psoriasis, tidak bisa sembuh. Aduh, saya langsung down kan. Jangan stres. Dia tanya, kamu perokok? Iya, saya perokok. Nah, bilang kalau bisa berhenti merokok. Saya ini, saya bilang, dok, dokter bilang saya tidak boleh stres.
kemudian saya tidak boleh merokok. Sementara saya merokok itu kadang-kadang untuk menghilangkan stres ya. Nanti dokter Des menjelaskan masalah medisnya. Nah, saya konsultasi di dokter Des itu masih bisa memberikan saya porsi untuk nikotin. Kemudian kopi juga dia masih izinkan, tapi dia kasih porsi. Mungkin seperti itu. Demikian mungkin biar tidak terlalu malam. Saya sampai di sini penyampaian saya, cerita kisah tentang saya. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bang Abdillah. Wah, cerita yang sangat menurut saya terharu ya Bang Abdillah. Perjuangan Bang Abdillah untuk bisa sembuh dari penyakit psoriasis ini sangat luar biasa. Ya, kita lanjut ke narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua ini adalah dokter yang membantu Bang Abdillah untuk bisa sembuh dari penyakit psoriasis ini. Ya, Dokter David Budi Wartono, MD. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Mbak Syu. Ya, apa kabar, dokter? Baik, baik selalu. Terima kasih, Pas dokter. berbarengan sama kelas Delete Stres juga ini saya lagi di Bandung. Ya, wah. Ya, Pak Dokter David ini lulusan Fakultas Kedokteran Maranatha Bandung ya, Pak? Ya. Iya. Pak Dokter juga ini juga pengasuh grup sembuh autoimun Indonesia. Dan Ya, sekarang banyak grup sembuh, nggak cuma autoimun doang. Jadi ada yang sembuh kanker, sembuh diabetes, sembuh autoimun, sembuh psoriasis, sembuh vitiligo. Tapi semua grup sembuh itu asuhan kita dari Klinik Utama Lination. Oke, baik. Ya, dan sekarang dokter di Klinik Utama Lination. Ya. Sebelumnya Dokter David mungkin ada kegiatan lainnya atau aktivitas lainnya selain di Klinik Lination sebelumnya atau dan yang sekarang sedang dijalani? Saya selain dokter, saya juga life coach atau fasilitator untuk kesadaran. Jadi selain memberdayakan kesehatan, saya juga memberdayakan mental. Karena di program anti-aging itu pilar keempatnya adalah mental yang sehat. Nah, mental yang sehat itu mau digali lewat meditasi boleh, mau lewat NLP boleh, tapi saya pilih dengan cara atau modalitas access consciousness yang jauh lebih efektif dan memang lebih mumpuni dibandingkan modalitas yang berbeda. Wah, baik. Terima kasih, dokter. Ya, mungkin ini peserta lainnya dan saya juga penasaran, dokter, bagaimana Bang Abdillah ini bisa sembuh dari penyakitnya. Dan sekarang alhamdulillah Bang Abdillah bisa bercerita kepada kita semua sebagai sumber pengetahuan. Ya. Mesti berterima kasih loh, soalnya biasanya pasien-pasien yang udah sembuh tuh satu kabur dari grup terus kontak sama kita doang karena selalu bilang di grupnya toksik, orang-orang kalau dikasih tahu nggak mau denger, malah carinya yang instan, udah dikasih tahu masih ngotot gitu. Akhirnya mereka banyak yang nggak tahan sendiri sama kelakuan teman-temannya, jadi milihnya cuma kontak langsung personal dengan saya. Dan karena saya nggak punya izin bagi fotonya, berbagi kisahnya, saya nggak berani kasih tahu siapa mereka dan di mana mereka karena nggak punya izin. Jadi bersyukur banget ada Pak Abdillah nih bersedia buat sharing pengalamannya, berani nunjukin foto-fotonya yang sebelumnya. Karena saya nggak bisa ngebagiin foto-foto yang Pak Abdillah kirim ke saya kalau nggak kasih izin. Iya. Ya, sebelum Pak Dokter mulai, saya persilahkan untuk mungkin dari peserta yang mau bertanya langsung saja di chat Zoom. Setelah ini kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Ya, langsung saya persilahkan kepada Dokter David. Ya, jadi kan seringkali teman-teman itu taunya penyakit autoimun tuh kalau nggak vitiligo, psoriasis ya. Autoimun itu banyak, nggak cuma satu. Autoimun itu ada hampir 130 sekian. Jadi vitiligo sama psoriasis itu dua yang mungkin kalian sering dengar. Saya juga autoimun dulunya, saya punya Hashimoto sama psoriasis, tapi saya udah lama sekali sembuh. Saya sembuh kira-kira
nggak lama setelah saya masuk FK. Jadi ketika FK selesai 2004, saya masih punya gatal-gatal yang sama, mirip seperti punya Pak Abdillah, tapi saya nggak di badan, saya di belakang kepala, saya selalu di area belakang telinga. Begitu saya tahu IgG, saya awal juga ragu sama-sama, karena di medis kita nggak diajarin. Dokternya waktu itu dari Australia, dia bilang, trigger autoimun pasti ketemu dari makanan. Waktu itu saya mikir, kok bisa? Kok di pendidikan nggak diajarin? Saya nanya sama dosen saya juga, nggak ada yang namanya IgG. IgG itu tipe 4, hanya lambat doang aja, nggak ada perbedaannya. Nggak ada yang namanya autoimun dari makanan tuh nggak ada gitu. Tapi karena update dari luarnya berbeda, dan saya juga ngerasa sepertinya ada harapan hidup yang saya mau coba. Jadi akhirnya saya milih tes waktu itu. Waktu itu juga udah mahal. 2004 itu di harga sekitar 4 juta lebih kalau nggak salah. Saya tes, IgG saya hasilnya ada 36 food alergi yang saya nggak bisa makan. Termasuk susu, telur, kacang merah, kacang hijau, vanili, terus kemudian asparagus dan macam-macam, ada 36. Waktu itu banyak sekali. Dan saya bertekad saya mau sembuh gitu. Karena masa capek-capek udah kuliah, udah jadi dokter, lulus-lulus terus hanya menerima nasib ini penyakit gak bisa sembuh. Tahu gitu kan gak usah jadi dokter ya, ngapain capek-capek. Tahu gitu kan ngambil profesi yang lain aja lah. Kalau butut-bututnya cuma gak bisa sembuh, dijalanin aja ya, mending saya ngambil profesi yang lain waktu itu kan. Nah, kemudian saya jalanin 3 bulan, kok gatalnya hilang. Habis itu ngejalanin 4 bulan, 5 bulan, atau dia hilang sendiri dengan sempurna. Nah, dari situ saya mulai berpikir, loh, jadi ilmu yang saya pelajarin saat ini itu ketinggalan jauh dengan ilmu yang ada di luar. Karena dosen saya nggak ada satupun saat itu yang percaya bahwa IgG adalah salah satu trigger yang bisa mencetuskan reaksi autoimun. Saya nanya dari dosen hingga ke prof, semuanya bilang, yang namanya tipe G cuma reaksi tipe lambat. Nggak usah dipeributkan tentang alergi atau sensitivity, karena nggak ada hubungannya sama autoimun. Tapi saya pribadi, experience pribadi, loh, saya sembuh loh. Kalau situ nggak bisa jawab, kalau dosen saya nggak bisa jawab, bukan berarti ini sembuh antara halu-halu ataupun cuman belief kan. Buktinya aku sembuh kok. Dan banyak orang-orang di luar sana yang juga sembuh. Jadi akhirnya saya pilih, aku mau belajar. Nah, dari pengalaman saya sembuh itu, saya cari lagi dosen yang anti-aging yang waktu itu seminar di Bali. Saya ambil seminar di Bali, saya ambil sekolah lagi ke Australia, jadi ambil kira-kira 4 tahun, saya ambil kursus, setahun 2 kali saya harus bolak-balik karena ngambil modul, dan saya menyelesaikan modul anti-aging hingga autoimun itu di tahun 2011 atau tahun 2012 waktu itu. Nah, dari situ di Indonesia sulit prakteknya. Karena IgG tesnya nggak ada, tesnya harus ke Australia, kirim barang ke Australia, harga ongkos kirimnya udah 3 juta lebih, jadi biaya untuk kirim tes waktu itu bisa mencapai 10 jutaan hanya untuk tes waktu itu. Nah, akhirnya saya minta-minta sama pihak Australia, bikin dong cabang labnya untuk di Indonesia. Nah, waktu itu yang terima adalah Prodia. Jadi Prodia yang support, sampai akhirnya Prodia beli mesin sendiri. Dan kemudian di tahun 2017 gitu kita akhirnya bisa ikut beli mesinnya, jadi kita bisa layani dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, dari ilmu yang saya dapetin di anti-aging, ada banyak ternyata yang konvensional itu udah nggak update. Ya, jadi yang namanya autoimun itu udah lagi nggak bisa sembuh. Itu udah basi. Tapi memang populasi dokter di Indonesia 80% konvensional nggak ngikutin ilmu anti-aging. Di ilmu konvensional yang namanya autoimun masih tidak bisa sembuh dan tidak diketahui akar penyebab penyakitnya. Ya, jadi kalau kamu konsul ke dokter kulit atau dokter internis atau dokter umum biasa, jawaban ya sabar ya Bu, sabar ya Pak, ini penyakit autoimun nggak bisa sembuh, itu lumrah kamu akan pasti dengar. Ya, bukan salah mereka, tapi mereka nggak ambil update. Ilmunya masih yang dari sekolah atau seminar-seminar yang lokal. Bukannya salah, no, nggak salah, cuma mereka belum update.
ya. Jadi ketika kita dengar bahasa-bahasa kayak gitu, jangan berputus asa. Cari, pasti ada dokter yang seperti saya. Karena sejak saya bawa anti-aging ke Indonesia, sekarang ada banyak yang lumayan. Kita udah punya sekitar 100 dokter-dokter yang mulai paham di bidang anti-aging dan mulai mengerti seperti ilmu yang saya ajarkan. Jadi, teman-teman yang autoimun jangan sungkan, jangan takut. Saya udah siapin grup untuk kalian bertanya dan kontak langsung dengan saya. Kamu baca di chat, kamu klik join ke grupnya. Di luar Zoom ini, kalau kamu mau tanya, saya pasti lebih mudah jawab di sono. Karena kadang-kadang kalian kalau nanya di Facebook tuh bener-bener membingungkan. Ada yang nanya di wall, ada yang nanya di entah di mana. Saya nyarinya bisa setahun baru ketemu ada yang nanya. Jadi kalau saya nggak jawab, bukan artinya saya nggak mau jawab. Pak Abdillah aja kirim ke Telegram, saya nggak ketemu. Saya baru ketemu pada saat saya cari siapa ya yang belum kerit. Nah, baru ketemu pertanyaannya, baru saya jawab. Jadi kalau sehari kamu nggak dijawab, jangan putus asa, kirim pesan lagi, karena ada banyak broadcast yang masuk ke saya dan kadang-kadang memang nggak ketemu kalau nggak di komputer. Ya, jadi ingat yang namanya autoimun tuh bisa sembuh. Nah, sekarang sembuhnya gimana cara? Kalau kamu sibuk hanya cari obat-obat, autoimun tidak akan pernah sembuh. Ya, autoimun sembuh dari perubahan perilaku, perubahan mindset. Perilaku apa yang saya minta berubah? Perilaku makan racun atau perilaku makan makanan yang menjadi trigger autoimunmu. Sampai sini bisa paham ya? Jadi kalau makan makanan yang jadi trigger itu ibaratnya racun, maka saya cuma minta berhenti dong makan racunnya. Kalau kamu makan trigger yang jadi, kalau kamu makan terus makanan yang jadi trigger autoimun, terus kamu minta sembuh, ya jangankan saya, Sang Pencipta pun juga nggak bisa sembuhin kamu. Kamu yang makan racunnya, terus kamu minta sembuh-sembuh sendiri lah gimana caranya. Ya kan? Ibarat kayak kamu makan racun tikus, terus kamu bilang, Tuhan sembuhkan saya dari penyakit yang saya miliki. Ya nggak bisa, kamu yang makan racun tikus sendiri. Jelas ya? Jadi gimana caranya sembuh adalah berhenti makan makanan trigger. Nah, ini yang selalu jadi pertanyaan nih sama teman-teman. Dok, trigger food saya apa? Trigger food saya apa? Lah, saya mah bukan nyiptain kamu, saya mah bukan dewa. Kalau nggak pakai lab, saya juga nggak tahu. Setiap orang triggernya beda-beda. Trigger saya beda, triggernya Pak Abdillah beda, trigger pasien saya yang A beda, trigger saya yang B juga beda. Saya punya data, karena saya udah pegang data 100 orang. Jadi saya bisa bilang, yang saya tulis di grup itu berdasarkan data dari 300 orang yang saya kelola. Makanya saya punya data, oh ternyata susu nomor 1, telur nomor 2. Makanya saya bilang, kalau kamu nggak sanggup tes, susu telur stop aja dulu. Susu telur gandum stop aja dulu. Karena dari 300 orang ini, ternyata hampir semuanya alergi di susu telur gandum. Ya, jadi kalau kamu nggak ada dana untuk periksa, nggak apa-apa. Tapi susu telur gandum berhenti aja dulu. Biasanya kalau memang itu triggermu akan kebantu. Nah, kayak Pak Abdillah udah coba nih, susu telur gandum berhenti, tapi kok nggak tambah membaik, tambah nggak karu-karuan. Ternyata triggernya di luar itu. Ternyata yang kena malah kedelai yang sering dimakan juga. Makanya saya bilang, alergi ini spesifik. Sangat sulit untuk membuat generalisata. Jadi kita nggak akan pernah tahu kalau kamu nggak cek. Ya, begitu kamu tahu, maka tugasmu adalah gimana caranya tidak termakan 100%, titik. Mulut bisa lupa, otak bisa lupa, ngomong bisa bohong, tapi badan tidak mungkin bohong. Jadi kalau ada bahan yang termakan cuma sedikit aja, badan pasti akan kasih reaksi. Ya, jadi kalau kita tahu di area situ badanmu kasih reaksi, maka jangan kaget. Pasti ada yang termakan. Kamu tinggal screening ulang. Jangan-jangan ada makanan yang kamu nggak baca ingredientnya, atau jangan-jangan ada bumbu yang kamu nggak cek isinya. Kayak dulu saya juga pernah punya kasus sejenis, psoriasis juga. Udah sembuh total, memburuk lagi. Muncul dikit-dikit. Jadi akhirnya saya bener-bener gali, kamu nih makan apa sih gitu, sampai dia bilang saya udah nurut, sampai akhirnya saya bilang, udah fotoin apa yang masuk mulutmu sebelum dimakan. Fotoin dulu, saya pengen lihat.
Jadi akhirnya difoto, terus saya perhatiin, loh kok makannya banyak jajan di luar ya, walaupun sesuai dengan list ingredientnya, tapi ada bumbu yang nggak kelihatan. Jadi saya tanya, kamu nih jajan di luar masak sama siapa? Ini masak pakai apa? Dan ternyata bumbu-bumbu jadi yang ready to use, kayak Royco yang udah siap pakai, atau bumbu apapun yang kayak bumbunya Indomie itu. Jadi pokoknya tinggal cemplungin udah gurih tuh, segala rasa udah masuk jadi satu tuh. Ternyata waktu saya baca ingredientnya, ya elah, di dalam situ ada telur, ada gandum, ada susu. Mampus lu kalau kau makan. Makanya begitu tuh ketahuan, langsung berhenti, pindah ke vicin dasar yang cuma bentuk kristal putih, dia aman lagi, bagus lagi. Ya, makanya yang paling penting dari autoimun, mau kamu vitiligo, mau kamu psoriasis, mau kamu SLE lupus, atau mau kamu kena Hashimoto kayak saya dulu, atau kamu kena Sjögren syndrome kayak yang lain, sama, berhenti makan triggernya. Nah, tahu dari mana triggernya? Cari dengan IgG test. Ya, memang IgG test masih sangat mahal, tapi kalau kita lihat itu tes untuk 220 makanan. Jadi nggak terlalu mahal juga sebetulnya, uang dites banyak. Sebetulnya saya masih kurang 400 tuh. Karena buat udah yang tes, coba perhatiin. Ada banyak makanan lokal yang kita nggak tes. Kayak kangkung kita nggak ada, lele kita nggak punya, ikan mas kita nggak punya. Nah, tapi kalau kamu ada modal 220, kamu bisa makan yang di list yang hijau dulu. Ayo patuh dulu. Nanti udah patuh, badanmu udah sembuh sempurna, coba makan yang lokal, boleh masuk 1 minggu cuman satu jenis. Jadi misal di daerahmu ada ikan asinnya nggak ada di list. Begitu kamu udah sembuh total, kamu coba makan ikan yang nggak ada di list itu, ikan yang sama, dalam 1 minggu kamu boleh makan Senin, Selasa, Rebo, dan kamu tunggu gejalamu sampai Minggu. Nggak muncul apa-apa, kulitmu bagus, nggak ada gejala memburuk, pindahin makanan itu masuk ke list hijau. Pelan tapi pasti dalam waktu 1 tahun, list hijaumu bisa jadi 400 lebih itu nanti. Ya, tapi kalau nggak ada bantuan dasar 220 list dasar dulu, wah sangat sulit untuk mencari nanti. Makanya ketika kita punya hasil tesnya, buat sembuh nggak susah, tinggal ikutin protokolnya. Tahu triggernya, maka tugas saya beresin disbiosisnya. Ambil paket detox usus dengan obat jamur penuh, biasanya bisa 1 kali atau 2 kali, tergantung nanti sampai hasil tes negatif. Ya, selama detox usus, kamu bisa lihat perjalanannya Pak Abdillah. Ada kesan seakan-akan psoriasisnya kayak memburuk tuh. Kayak, loh tadi yang ngerumpul kering-kering kecil-kecil, jadi tahu-tahu keringnya hilang tapi dia melebar. Itu tanda perbaikan. Ya, dan gejalanya juga khas. Gatalnya menghilang, kulitnya nggak terlalu keras, cuma merahnya doang kayak melebar. Sepintas kayak memburuk. Tapi karena saya udah sering ngalamin, dan saya udah sering lihat proses perbaikan, saya bisa lihat, oh ini perbaikan. Makanya waktu Pak Abdillah jerit-jerit apa kayak, dok ini gimana, kok tambah membesar? Saya bilang, tenang Pak, itu memburuk. Terus dia juga bingung, loh kok memburuk, ini tambah membesar? Iya Pak, itu memburuk, itu membaik. Saya bilang, tenang aja, sabar aja. Nanti begitu prosesnya selesai, racunnya dia keluar semua, semuanya akan membaik dengan sendirinya. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi kalau teman-teman ngalamin yang namanya psoriasis atau vitiligo ataupun autoimun apapun, ingat bisa sembuh. Jadi kalau kamu mau sembuh, ikutin petunjuk saya. Saya udah pasang di wall karena sudah males ngomong berulang-ulang. Aduh, saya ada ngomong sampai 100 kali, ribuan kali kayaknya selama 24 tahun ini. Jadi saya udah taruh aja di situ, informasi udah saya rekamin di situ. Kalau kamu mau sembuh, pasti kamu niat baca. Kalau kamu nggak sembuh, pasti kamu ngegosip di wall dan nanya sesama yang sakit yang nggak pernah sembuh juga, gimana caranya kamu sembuh? Kamu minum obat apa? Harus kamu tiru-tiru dan kamu muter-muter di tempat nggak sembuh, ya. Jadi pesan saya, kalau kamu betul-betul mau sembuh, cari tulisan saya, sudah ditaruh di pin, udah taruh di feature point, kamu tinggal gali ke sono, baca, ikutin petunjuknya, dan kontak kita untuk mulai terapi. Ada pertanyaan nggak? Baik, terima kasih dokter. Wah, penjelasan yang memang sangat luar biasa.
Saya kira penyakit autoimun itu juga hanya psoriasis, ternyata ada beberapa jenis Oh, autoimun. banyak, ratusan. Ada 130 sekian kalau dicari. Saya aja nggak hafal namanya semuanya. Jadi yang namanya reaksi autoimun tuh bisa menyerang seluruh organ dan masing-masing tipe serangannya tuh dikasih nama masing-masing. Ya, mungkin ya dokter, mungkin keseharian saya juga mungkin sudah terkena autoimun yang nggak terlalu terlalu bagaimana ya, biasa kan makan mie, biasa dokter itu kan ada gatal gitu. Nah, biasa kalau makan mie Kalau udah keseringan, autoimun jangan makan mie dong. Itu nggak sehat banget. biasa kan kita, biasa dokter anak kos kan, biasa seperti itu. Iya. Oke, baik. Saya persilahkan mungkin dari peserta webinar yang ingin bertanya langsung dari kedua narasumber kita. Saya persilahkan bisa menyalakan kameranya dan langsung raise hand. Ya. Ada pertanyaan saya langsung jawab juga ya. Baik. Ya. Penyakit kulit yang tipikal alergi itu banyak sekali. Jadi kayak dermatitis atopik juga tipikal alergi. Kemudian ada banyak sekitar 20-an kalau nggak salah yang berhubungan dengan reaksi makanan. Jadi kamu punya penyakit apapun, kalau dalam 3 bulan nggak sembuh dan terus berulang, berulang, dan berulang, saya sangat saranin yuk cari dari IgG. Ya, karena saya pernah nyembuhin penyakit aneh yang waktu itu saya sendiri juga bingung, aduh bisa sembuh nggak ya? Penyakitnya anehnya kayak gini. Ada ibu-ibu datang ke saya, bilang, dok, dokter percaya Mas Santet nggak? Saya bilang, enggak Bu, kenapa? Saya bingung dok, saya tiap kali setelah maghrib gatal-gatal seluruh badan. Terus saya bilang, ibu udah cek yang lain? Belum, dok. Akhirnya saya minta cek IgG, dalam hati saya juga bingung. Sakit apa ya yang gatal-gatal setelah jam 6 sore habis maghrib gitu kan, saya juga bingung maksudnya sakit apa ya gatal-gatal setelah jam 6 maghrib gitu, apalagi dengan intro dokter percaya santet, saya juga rada-rada bingung waktu itu, tapi saya yakin enggak, pasti ada triggernya, pasti ketemu sesuatu. Dan kemudian dari listnya itu ketemu yang namanya rumput laut, jadi dia nggak tahan rumput laut. Terus saya tanya, Bu suka makan nori nggak? Apa itu nori dok? Makanan Jepang itu yang rumput laut. Nggak pernah dok, saya nggak suka makan rumput laut. Wah, bingung saya langsung. Saya mikir, apa ya? Kok semuanya nggak pernah dia makan, rumput laut juga nggak pernah dia makan gitu. Terus dia sempat cerita kalau dia punya banyak penyakit bla bla bla. Saya tanya, Bu, obat-obatannya ibu tablet atau kapsul? Kapsul dok. Lah itu kan rumput laut Bu. Oh iya ya, ada obat kapsul yang dimakan pagi, rutin setiap dia jam 7 jam 8. Dan IgG itu reaksinya paling cepat adalah 6 jam. Jadi sesuai. Jadi setiap kali dia makan tablet-tablet di pagi hari, sorenya dia gatel-gatel. Jadi selalu sekitar 6-8 jam setelah dia makan tabletnya. Nah, dia awalnya nggak percaya. Masa sih dok, cuman gara-gara tablet? Kan semua orang di dunia makan tablet gak ada yang gatel-gatel. Masa saya makan tablet jadi gatel-gatel? Saya bilang, udah Bu, coba aja dulu tiap kali makan obat tablet, buka tuh tabletnya, buang kapsulnya, makan isinya aja gitu. Dia ngikutin 3 minggu, gatalnya hilang. Ya, jadi ingat ya, nggak ada yang namanya aneh-aneh, nggak ada namanya tidak ada obat, nggak ada yang namanya santet-santetan dan peranehan, pasti ketemu dari food. Saya udah ngalamin berkali-kali. Ya, baik dokter. Ya, tadi ada yang raise hand. Saya persilakan Ibu Lady. Iya, terima kasih. Dok, kebetulan saya juga divonis oleh dokter adalah saya kena autoimun. Itu pertamanya Autoimun apa? saya pertamanya itu Graves disease. Graves, oh ya. Graves. Jadi saya badannya tiba-tiba turun, tangan gemetar. Terus sekali waktu ketika saya pergi kerja, tiba-tiba saya jatuh. Seperti kaki saya seperti tidak bertenaga. Ya. Ini saya waktu itu baru melahirkan anak kedua, jadi banyak yang bilang itu kayaknya bantahan, itu kayaknya pada saat hamil tidak menjaga diri dan sebagainya. Nah, kemudian saya rumor mah ada aja, cerita rumor mah. Iya, saya sampai keluar masuk rumah sakit itu sampai
berkali-kali keluar masuk rumah sakit, tangan saya itu sampai penuh biru-biru diambil darah, Dok. Ya, Kemudian saya disuruh jalan-jalan, saya biar biar happy katanya jalan-jalan ke Jakarta, saya jalan-jalan, terus saya ketemu kenalan dokter yang dulu pernah di Luwuk, dan dokter itu menyarankan, Lady, bagaimana kalau kamu ke dokter ini ya, mencoba ke endokrin, ya, kemungkinan nanti kamu agak ada autoimunnya kayaknya. Nah, setelah dites, ternyata memang saya Graves disease, dan saya juga kurang paham dikatakan bahwa saya juga mempunyai Hashimoto sehingga thyroidism, sehingga harus lebih hati-hati untuk obatnya. Ketika saya minum harus rajin diperiksa gitu, jangan sampai terlalu betul. drop. Ya. Karena bisa bablas, ya. Yang tadinya ketinggian bisa bablas kerendahan, jadi memang mesti hati-hati. Ya. Waktu itu saya tanya ini penyebabnya karena apa ya? Katanya anggap saja anugerah karena kita belum tahu autoimun itu penyebabnya apa. Jadi disyukuri saja apa yang dikasih oleh Tuhan begitu. Yes. Berjalannya waktu saya sudah lebih membaik sekarang, dan saya juga sangat ingin selalu menyampaikan ke orang-orang ketika sudah mulai merasakan gejala-gejala yang tidak wajar itu untuk segera memeriksakan diri. Tapi ini, Dok, kemudian wajah saya itu mulai berjerawat setelah itu. Nah, saya sudah mengobati dan saya sudah 1 tahun penuh itu saya melakukan pengobatan untuk base di wajah saya itu selama 1 tahun, dan baik, kemudian drop lagi, baik, drop lagi. Itu jadi saya seringkali hancur-hancuran hati pada saat sudah membaik tiba-tiba hancur lagi, drop lagi seperti itu, Dok. Bagaimana saran dokter? Saya juga ingin mengecek IgG, Dok, ya. Triggernya mesti dicari, karena kalau kamu triggernya nggak dicari dan dimakan terus ya gitu, kamu nggak akan pernah sembuh, kamu racunnya makan sendiri. Ya, jadi kalau mau tes ada banyak cara. Kamu bisa ke Prodia. Ya, jadi kalau mau tes ke Prodia boleh, cuman Prodia harganya memang jauh lebih mahal. Mungkin di sana terdekat Prodia sekitar 11 atau 12 juta. Kalau di kita masih 7,2. Nah, ya, saya nggak tahu ekspedisi apa yang cepat dari kalian ke kami, tapi cari ekspedisi yang nggak lebih dari 3 hari. Karena darah itu harus tiba ke saya sebelum hari kelima. Ya, paham ya? Jadi cari yang tercepat. Nah, dulu Pak Abdillah pernah nemu, nanti coba ngobrol sama Pak Abdillah, mana nih ekspedisi yang tercepat yang bisa kirim ke saya. Jadi nanti di grup autoimun yang di WhatsApp, kamu klik di grup situ, nanti kontak orang lab kita. Jadi kamu bisa ambil dulu labnya, kirim ke sono, nanti minta tolong teman-teman di puskesmas sama perawat untuk ambil darah. Nanti darahnya kirim secepat mungkin tiba ke saya. Ya, sebelum 5 hari darah sudah mesti keterima ke saya. Karena kalau lebih dari 5 hari, saya udah nggak bisa periksa karena darah udah busuk. Cukup jelas ya? Jadi kalau kita nggak ketemu triggernya, ya sulit. Mau ngapa-ngapain kita sulit. Nggak bisa ketemu ngapa-ngapain. Nanti berasanya kayak penyakit yang nggak pernah sembuh. Padahal bukan nggak pernah sembuh. Kamu aja nggak pernah berhenti makan racunnya. Begitu kamu berhenti, dia sembuh sendiri kok. Kita tuh nggak dianugerahin penyakit itu doang. Sadari itu. Ya, kita itu sering cari penyakit. Tuhan nggak pernah kirim penyakit sama kamu. Tuhan kasih kamu badan sempurna lengkap. Tapi kamu yang sering cari gara-gara, kamu yang sering rusak tanpa kamu sadari, kamu yang sering isi dengan makanan-makanan yang kamu nggak butuhkan. Jadi akhirnya badanmu jadi aus, rusak, dan keok. Makanya kalau kita pengen tahu makanan mana yang sehat, ayo periksa. Ya, bahkan periksa sebelum punya penyakit itu jauh lebih sehat. Kamu nggak ngelewatin proses sakit dulu untuk tahu mana makanan sehatmu. Jelas ya? Iya, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Ingat ya, bisa sembuh. Jangan berpikir bahwa nggak bisa sembuh. Kalau doktermu jawab bilang, nggak bisa sembuh, terima aja, bersyukur aja, ya sadari, oh dokternya masih konvensional murni, nggak apa-apa, masih ada saya. Ya, bisa sembuh. Saya udah buktiin banyak orang bisa sembuh. Terima kasih. Bagaimana Ibu Lady? Ya, baik. Terima kasih. Iya, memang harus punya yang
kita harus bilang, kita harus bisa sembuh ya, ya dok. Niatkan Iya, kita. pola otaknya jangan gini. Kamu perhatiin kalimat orang-orang yang sakit yang nggak bisa sembuh ya. Orang kalau selalu bilang di present time, aku tuh sakit autoimun, artinya hari ini otakmu kasih perintah, kamu mesti sakit autoimun. Sementara kamu lagi berjuang sembuh, paham ya? Kamu lagi berjuang sembuh, tapi kamu kasih perintah otakmu untuk aku sakit lagi, aku sakit lagi. Jadi akhirnya kamu cuma looping di tempat, nggak maju-maju. Makanya kalau kamu mau sembuh, kamu bilang, dulu aku punya sakit ini, sekarang aku berjuang sehat. Paham ya? Sekarang aku berjuang sehat. Jangan bilang, aku sakit ini, aku sakit ini. Jangan kamu ucap lagi di kondisi hari ini, karena kamu bukan sakit, kamu lagi mau berjuang berubah lebih sehat. Ya, terima kasih dokter, memang harus seperti Ya, itu. sama-sama. Ya, dokter, ini ada juga yang raise hand, Ya, Rika Bandini, saya persilahkan. Mbak Rika, Iya, dokter. Selamat. malam Mbak Rika. Iya, oke. Terima kasih Pak David. Selamat Sama-sama, malam. malam. Iya, iya. Saya mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Pak David dan Pak Abdillah. Saya sudah melakukan gift sensitivity di Indonesian. Ini Ya, tanggal 18 Juni, 18 ya, Juni dan saya punya list merah itu ada 17, kemudian yang kuning ada 6. ya, Yang tadinya saya, 3 bulan belum ada progres apa-apa, ternyata Pak Abdillah tadi menyampaikan bahwa seperti teman-teman ini sekarang terjadi pada saya, kemungkinan besar dari sini itu merah-merah bagian luar, tapi yang bagian itu sudah seperti kulit normal. Berharap ya, yang belakang segera mengikuti seperti yang depan ya Pak Dokter ya. ya, ya. Terima kasih. Ingat ya, jaga makanan 100%. Kemudian yang mau saya tanyakan itu, iya Pak Dokter, siap, bisa. Yang mau saya tanyakan itu kan kemarin saya juga tes yang lain. Ya, Kemudian untuk hasil vitamin D-nya itu kan memang kurang ya Pak Dokter ya. Itu ya, 13 dari 20. ya. Ini udah minum vitamin D selama kurang lebih 3 bulanan. Nah, itu untuk kedepannya apa saya harus Cek ulang konsumsi lagi setelah vitamin 3 D bulan. dengan dosis yang sama? Oh gitu. Ya, minum Baik. vitamin D Kan, tinggi, tiap 3 bulan mesti cek ya. iya, iya. Ya, Oke. Jadi kalau kemarin itu kan saya 13 dari 20 ya Pak Dokter ya. ya, Itu kan minumnya 10 per hari dibagi 2. Besok misalkan saya tiba-tiba cek di Prodi atau di mana yang dekat dengan rumah saya, itu nanti saya bisa konsultasi ke dokter atau gimana? bisa. Atau Nanti saya setelah ada memutuskan hasil, sendiri, saya mau konsumsi enggak, berapa jangan. Setelah ada kali hasil, kamu gitu. WA lagi ke saya. Setelah ada hasil lab baru, Halo? kamu hubungin saya WA lagi. Oh gitu ya. Jelas Ya. ya? Berarti setiap orang itu, iya, setiap orang itu prosesnya memang beda-beda ya Pak. Abdillah tadi Beda, 3 bulanan udah bersih, beda. kalau saya masih merah-merah. Ya, 3 bulan bersih itu Oke nurut Pak Dokter, terima 100%. kasih. Ya, jadi kalau banyak Iya, pura-pura iya. lupanya, nggak makan telur, tapi Oh roti gitu. masih makan. Bilangnya nggak makan telur, tapi masih makan mie. Nggak makan telur, tapi masih gorengan telur-telur yang maksudnya bala-bala, bakso telur itu loh, bakso apa? Gorengan tepung. Nah, itu masih makan, ya nggak kelar-kelar. Yang namanya bisa sembuh itu 3 bulan strict, 100% nggak makan, pasti perubahanmu jelas. Iya, Paham siap. ya? Ya, Baik, terima kasih Pak Dokter. sama-sama.
Terima Mbak Rika sudah detox usus belum? Kalau belum detox usus dulu ya. Psoriasis paling penting detox usus dulu. Baik, terima kasih Ibu Rika. Ini Dok ada beberapa pertanyaan Ya. di kolom chat. Ya, Ini. Dok, saya mau nanya, saya dari Debbie Dok, saya mau nanya, saya autoimun rheumatoid arthritis. Nah, secara umum makanan yang harus dihindari apa aja? Terima kasih. ya itu yang tadi saya bilang. Saya bukan pencipta kamu, saya bukan dewa. Kalau kamu nggak tes, kamu, saya, dan siapapun nggak ada yang tahu. Jadi gimana caranya kamu tahu makanan yang boleh sama yang nggak boleh? Ya tes. Kalau kamu tes, kita tahu jadinya. Oh, list yang ini nggak boleh, list yang itu boleh. Jadi, ayo tes. Kalau nggak tes, kita nggak pernah tahu mana makanan yang boleh sama nggak boleh, ya. Tapi kalau belum bisa tes, Anda baiknya kamu berhenti 3 makanan yang paling sering. 3 makanan yang paling sering adalah telur, olahan susu sapi, dan kemudian gandum atau gluten. Ya, 3 ini berhenti dulu, nanti sisanya akan membaik. Oke? Ini juga ada lagi pertanyaan dari penyelenggara, lagi Ya, nonton. Bagaimana dengan penyakit kulit yang non PSO? Apakah butuh cek IgG? perlu, perlu. Jadi ada banyak penyakit kulit yang karakternya dari food trigger. Jadi kayak dermatitis atopik itu dari food trigger. Kemudian sebagian besar dermatitis yang nggak sembuh-sembuh kalau cuma dengan obat, jadi sering kambuhan-kambuhan dan kambuhan kayak eksim, itu juga dari food trigger. Jadi kuncinya, kalau kamu punya penyakit yang aneh, 3 bulan diobatin nggak sembuh-sembuh, dan kemudian sering berulang dan berulang dan kambuh-kambuh lagi, besar kemungkinan pemicunya ada di kegiatan sehari-hari, yaitu makanan. Jelas ya? Jelas ya, Lajang Andrep. Ya, ini lagi ada pertanyaan juga dari Siti Musminah. Kayaknya ini untuk narasumber yang kedua. Dok, untuk cek IgG jarak jauh darahnya itu bisa bertahan berapa hari? Darahnya akan rusak nggak kalau via ekspedisi? Nah, tadi kan ada Tadi udah mengenai dijawab. Ya. ekspedisi. Bagaimana Bang Abdillah untuk yang ekspedisinya itu agar bisa bertahan tidak rusak? Saya persilahkan. Oke, baik. Kalau ekspedisi, yang pengalaman saya itu pakai Lion Parcel. Karena kalau dari Banggai, dia cuma 3 hari sampai di Bandung. Nah, itu bisa. 3 hari Ya, dari Bandung. Kalau JNE itu satu kali sempat busuk. 7 hari soalnya datang. iya. Kalau 7 hari udah nggak bisa. Udah basi. Darahnya udah nggak mungkin diperiksa ulang. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bang Abda. Ya, seperti itu Ibu Siti Musminah. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya lagi secara langsung. Detox usus itu terapi ya. Jadi yang namanya detox usus itu kamu bisa dapat terapinya setelah kamu hubungin ke kita. Saya cari dulu trigger foodnya, baru kita mulai detox. Kalau trigger foodnya belum ketahuan, saya nggak rekomen detox karena akan percuma. Kamu makan lagi racun-racunnya, semuanya kan rusak berantakan lagi, jadi akhirnya hasil detoxnya sia-sia. Jadi untuk detox usus, ada baiknya setelah pemeriksaan IgG. Jelas ya? Mas Dokter, wah sangat memang ini sumber pengetahuan yang luar biasa malam hari ini pada ini Dok, ada juga pertanyaan dari Denny Andriani. Dok mau Ya. nanya, saya awal psoriasis tahun 2018 awal-awal kemerahan di kulit, ke kepala, terus lama-lama ke badan. Sebelumnya kena penyakit kulit lain kayak skebis dan lain-lain. Udah ganti dokter, kulit dikasih salep pereda, tapi sekarang sudah sakit sendi tangan. Ya, apakah termasuk gejala psoriasis dan tangan suka gemetar apalagi kalau lagi tegang? Ya, yang seperti dari penanya, apakah dia termasuk gejala psoriasis juga, Pak Dokter?
Yang namanya autoimun tuh nggak nyerang cuma satu dan selamanya satu, ya. Yang namanya autoimun itu bisa muncul lebih dari satu. Jadi kalau trigger foodnya kamu makan terus, yang namanya satu autoimun bisa beranak pinak jadi dua atau tiga sekaligus dan bahkan bisa lebih dari tiga sekaligus. Jadi kalau kamu udah nyampe kena ke radang sendi, sendi-sendi udah mulai kena, artinya makanan triggernya kamu rutin makan. Nah, ini yang harus dicari. Jangan sampai kamu nggak tahu, kamu ngikutin kata orang, ini itu nggak boleh, ternyata justru yang kamu makan adalah makanan trigger foodmu. Kayak Pak Abdillah, semua orang bilang, ayo makan yang mengandung probiotik, makan tempe. Dia makan banyak tempe, malah memburuk, karena ternyata, tempe kedelai adalah trigger foodnya dia. Ya, jadi jangan ngikutin katanya-katanya, lebih baik kamu periksa IgG food. Olahraga nggak membantu, tidak berhubungan dengan penyakit. Jadi kalau kamu mau olahraga silahkan, kamu mau renang silahkan, kamu mau diving silahkan. Rata-rata olahraga nggak akan berhubungan dengan penyakit, tapi makanan yang akan sangat berhubungan. Nah, ada beberapa kegiatan non-food yang termasuk trigger, tapi masih punya batas toleransi. Jadi kayak contohnya kopi sama teh, ya, ataupun rokok. Kamu masih bisa minum, cari yang kualitas lebih bagus, atau kamu batasi asupan minumnya. Kita masih punya lever, jadi kalau kamu pengen ngerokok atau kamu terbiasa merokok, turunkan sampai batas 2 batang sehari, masih fine, badanmu akan sehat-sehat aja. Ya, kopi, selama kamu nggak lebih dari 2 gelas kopi, badanmu juga akan fine, badanmu akan stabil-stabil aja. Tapi kalau kamu melebihin jumlah minimal yang disarankan, yang namanya reaksi efek buruknya akan muncul. Ya? Baik, terima kasih Pak Dokter. Mungkin masih saya berikan kesempatan satu kali lagi untuk yang bisa bertanya langsung. Ya. Atau mungkin dari Hasan Nandi mau bertanya langsung kepada dokter yang bertanya di kolom chat. Pertanyaannya udah saya chat gitu aja, Mbak. Oh iya. Gitu. Sip. Terima kasih. Ya. Nanti kalau mau ngobrol atau tanya, kamu bisa langsung tanya di grup autoimun ya. Itu ada linknya ke grup autoimun, kamu bisa klik join ke sono. Saya ada di situ, jadi kamu mudah untuk konsultasi atau tanya bagaimana cara kirim labnya, bagaimana cara pemeriksaan IgG-nya, bagaimana cara kirim darahnya, kamu akan lebih leluasa di situ, ya. Ya, nanti bisa ditanya langsung Pak Boyke. Rata-rata penyakit autoimun nggak perlu ketemu dengan saya. Kita bisa lakukan terapi jarak jauh, tapi saya perlu IgG food test. Jadi kalau IgG bisa dites, selebihnya fine. Kita bisa pakai WhatsApp, konsul bisa pakai WhatsApp, obat bisa dikirim. Ya, saya sampai hari ini juga belum pernah ketemu Pak Abdillah, semuanya online jarak jauh. Hanya hasil lab yang datang, semua foto-foto yang selalu konsul dengan saya. Jadi jangan yang namanya konsul itu kayak lempar batu sembunyi tangan. Pertamanya konsul doang, habis itu ngilang. Setahun kemudian komplain ke saya, dok, saya kok nggak sembuh. Nah iyalah, kamu nggak ngasih tahu kabarnya kayak gimana, obat-obatnya kamu nggak ngikutin terapi kayak gimana. Bisa ujuk-ujuk nanya kenapa saya nggak sembuh, ya emang begitulah, kamu nggak konsul. Iya Pak Dokter. Ya, jadi kita harus sering-sering konsul sama Pak Dokter. Ya, tiap bulan saya mesti dengar informasinya. Karena saya nggak bisa lihat kamu, saya nggak bisa cek fisikmu, jadi kamu wajib lapor ke saya. Saya mesti lihat, saya mesti kasih dengar kabar, saya mesti tahu progres dari mulutmu sendiri. Ya, masalahnya saya nggak bisa periksa dan saya nggak bisa lihat. Jadi kamu mesti bantu, kasih informasi yang saya butuhkan, biar saya tahu ini progresnya seperti apa, membaik atau nggak berubah atau bagaimana. Baik, siap Pak Dokter memberikan informasinya. Karena ini masih banyak yang ingin bertanya dan bertanya langsung, serta juga masih banyak ada juga yang bertanya di kolom chat.
Tetapi mohon maaf ini Bapak Ibu, sesi untuk tanya jawab dan diskusi karena waktunya kita keterbatasan, dan mohon Ya. maaf Yang nggak sempat terjawab, kirim aja ke WhatsApp grup yang autoimun, kamu tanya di situ, nanti saya jawab ya. ya, nanti yang mau bertanya bisa gabung di join di grup WhatsApp yang telah dikirim di chat Zoom ini. Karena saya izin narasumber untuk tutup sesi diskusi pada malam hari ini dan jawab. Terima kasih untuk narasumber yang sudah memberikan informasi serta pengetahuan yang sangat luar biasa malam hari ini. Saya pun juga Pak Dokter baru tahu ternyata autoimun itu bukan cuma satu tapi banyak ya Pak Dokter. Perlu hati-hati dalam memilih makanan. Ya, saya ucapkan juga terima kasih kepada penyelenggara kegiatan ya Lajang on Trip dan Klinik Nation serta komunitas Sikar Sulteng. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi dan meluangkan waktunya untuk bisa hadir di webinar Zoom kali ini. Semoga kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa diskusi dan sharing session lagi seperti ini. Amin. Saya sangat menganjurkan punya pribadi seperti Pak Abdillah ya. Yang namanya sharing progress itu jauh lebih bermanfaat daripada kamu sharing gosip dan sharing hal-hal yang nggak penting. Kalau kamu belum sembuh, terus kamu share dengan pengalaman obat-obatmu, sama aja kamu ngasih racun ke teman-temanmu dan menjebak mereka ke lingkaran-lingkaran setan yang sama, ya. Dan kalau kamu pernah punya penyakit dan bisa sembuh, kamu berobat di mana? Please informasikan dan please share. Karena ada banyak orang di luar sana yang cari informasi dan kadang-kadang saya juga bingung dengan kelakuannya. Udah taruh di grup yang sama, udah disempatin yang sama, tapi kenapa ngobrolnya bukan sama dokternya, malah dokternya informasinya dicuekin. Itu juga saya akhirnya, udah deh terserah kamu deh gitu. Ya Pak Dokter, siap. Ya, untuk terakhir saya mohon izin kepada narasumber untuk memberikan pesan kepada peserta agar tetap bagaimana semangat untuk bisa sembuh. Saya yakin Pak Abdillah sudah kasih informasi YouTube-nya Pak Abdillah. Ya, saya persilakan. Bisa di-share ke sini biar teman-teman semua kasih like ke YouTube-nya Pak Abdillah. YouTube-nya di ini dok, Lajang on Trip. Nah, coba di-share di chat grup. Teman-teman yang hadir diminta bantuannya semua untuk klik jempolnya ke YouTube-nya Pak Abdillah ya. Ya, semua udah. Sip. Ya, saya persilakan untuk narasumber kita Bang Abdillah untuk memberikan pesan kepada peserta pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Saya persilakan. Saya dulu dok ya. Jadi kalau menurut saya ini tidak ada penyakit itu semua ada obatnya. Mungkin seperti itu. Yes, saya pun setuju. Ya. Tuhan ciptain kamu sehat, Tuhan ciptain kamu utuh. Jadi artinya kalau kamu bisa cari penyakit buat merusak badanmu, pasti juga ada cara untuk sembuh ngebaliknya. Ya, tinggal kita nanya mana, di mana, apa. Ya, tidak ada penyakit yang tidak tersembuhkan. Yang ada cuma kita belum tahu, mungkin ada. Ya, tapi tidak ada penyakit yang tidak tersembuhkan. Siap, terima kasih Pak Dokter. Ya, kita sudah memasuki penghujung waktu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah berpartisipasi di malam hari ini dan ikuti kegiatan webinar ini. Kita berikan reaction yang tepuk tangan untuk pada malam hari ini peserta. Ya, sebelumnya saya tutup, kita foto bersama. Saya izin pandu untuk foto bersama. Boleh, yuk buka kameranya semua. Buka kameranya, semua Bapak Ibu teman-teman semuanya, kita mengabadikan momen pada malam hari. Pasang foto yang cakep, kasih senyum yang manis. Jadi siapkan pose terbaik Bapak Ibu. Oke. Saya izin pandu. Ya, saya izin pandu ya.
Satu, dua, tiga. Oke, sekali Oke. lagi. Saya izin Pak sekali lagi, Pak Dokter. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih. Saya Siu, moderator pada malam hari ini mengucapkan mewakili penyelenggara kegiatan mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan pada webinar pada malam hari. Saya pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang sehat. Malam. Sampai Terima jumpa. kasih Pak Dokter. Sama-sama. Mari.